Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya, Edi Gusti Motor. Oke teman-teman, selamat berjumpa dan semoga sehat selalu, lancar semua aktivitasnya. Oke teman-teman, kali ini saya kedapatan servis ya, servis setrika yang diantarkan sama pelanggan saya. Kata yang punya, ini setrika tidak mau hidup ataupun tidak menyala. Mari kita buktikan apa benar setrika ini tidak hidup ataupun tidak menyala. Oke, langsung saja kita akan perbaikinya. Ini coba saya tes dulu ya, ini colokan hidup ya. Saya coba menyalakannya. Oke, ini kita putar, juga tidak ada lampu bertanda menyala ya. Oke, langsung saja kita akan mengecek di titik mana dan di bagian mana kerusakannya. Terlebih dahulu kita harus membuka tutup di bagian belakang, ada baut. Kemudian di dalam sini ini kita buka, ada baut lagi. Oke, langsung saja kita akan membuka di bagian tertentunya dulu. Seperti ini. Caranya seperti ini ya, kita tarik ke bagian atas. Setelah kita tarik ke bagian atas, di sini ada dua buah baut. Yang utama kita harus membuka baut di bagian belakang sini ya. Harus kita buka terlebih dahulu. Oke, ini sudah terbuka seperti ini. Kemudian kita akan membuka baut yang ada di sini. Kemudian baut yang ada di sini. Oke, kemudian di sini ada baut. Mari kita buka. Oke, banyak penyebab kerusakan mati total seperti ini ya. Mulai dari kabel yang putus, dia juga tidak bisa hidup dan mati total ya. Terus ada komponen di dalam seperti fuse ataupun penghubung, jika rusak dia juga tidak akan hidup ataupun menyala. Oke, pertama kita akan mengecek di bagian kabel ini ya. Nah, kalau kabel ini putus, dia juga nggak akan hidup. Jadi kita harus mengecek terlebih dahulu kabelnya. Saya mengecek kabel menggunakan alat sederhana ya, alat seadanya seperti ini, bola lampu. Kemudian saya cepitkan di bagian sini. Ini ada 3 titik kabel ya. Oke, ada 3 titik kabel. Di
2 kabel api dan 1 kabel massa atau yang disebut dengan kabel ground. Oke, untuk kabel ini kayaknya sudah pernah dibuka, mungkin dibuka sama pemilik ya. Ya, ini cara pemasangan kabelnya salah. Ini kabel massa dipasangkan ke kabel api. Kabel api dipasangkan ke kabel massa. Nah, ini tertera, ini salah pemasangannya. Ya. Ini pemasangannya salah. Kemungkinan mungkin yang punya mengganti talinya sendiri ya. Coba mengganti talinya sendiri. Karena talinya ini kelihatannya baru ya. Ini sangat baru. Tali masih baru. Ini tali kelihatannya masih baru. Betul-betul baru. Mungkin pemiliknya mencoba masang sendiri ya. Ini setelah saya teliti, saya lihat di sini salah pemasangannya. Ini kabel ground seharusnya letaknya ini di sisi tengah, di posisi tengah. Ini kabel ground diletakkan di posisi tengah ya, posisi tengah. Terus yang 2 posisi kiri dan kanan ini kabel arus listrik. Jadi pemasangan ini salah. Ini pemasangannya 1 arus listrik, terus yang 1 lagi ditempelkan ke ground di body arus listriknya. Ya, terus yang body, ini kabel bodinya ditempelkan ke arus listrik di bagian setrika ini. Itu dia tidak mau nyala. Ya. Untung saja ini dicoba atau dites tidak disentuh di bagian sini ya. Kalau disentuh di bagian sini ini tadi pasti nyetrum. Karena ini posisinya api dipasang di bagian sini. Oke, kita langsung mengecek kabelnya saja ya terlebih dahulu. Ini kabel kelihatannya baru. Mungkin baru ganti sama pemiliknya atau gimana. Tapi lebih baik kita mengecek dulu kabelnya ya. Cara pengecekan seperti ini. Ini kabel api. Ya, ini ada tanda N dan L, terus ada tanda ground di bagian tengah ini. Jadi kita mengecekkan di bagian sini, 1 kita cepitkan di bagian sini, dan 1 lagi kita cepitkan di bagian sini. Saya menggunakan bola lampu ini. Ya. Coba saya colokin di bagian sini. Oke, hidup ya, hidup menyala. Jadi ini kabel bagus. Ya, ini kabel bagus. Tidak rusak dan tidak putus. Coba kita teliti, ini cara pemasangan kabelnya salah ya. Akan kita susun ulang susunan kabelnya. Ini kemungkinan yang punya ganti tali, pasang sendiri, tapi susunan kabelnya nggak tahu. Asal pasang susunan kabel, ini sangat berbahaya. Karena kabel api dipasangkan ke kabel bodi. Oke, jadi 3 warna ya, seperti ini ya. Ini 3 warna atau 3 kabel. Dia ada yang menggunakan 2 kabel, ada yang menggunakan 3 kabel. Yang berwarna coklat ini kabel arus listrik, warna biru kabel arus listrik, hijau leres kuning itu kabel ground ataupun kabel body ya. Jadi posisinya seperti ini susunannya ya. Kabel api, kabel body ya, kabel body atau ground, terus kabel api lagi ya, untuk masuk ke listrik. Jadi susunannya seperti ini. Susunan yang benar seperti ini. Ini kita taruh di posisi tengah. Kabel yang berwarna hijau, leres kuning itu di posisi tengah. Oke, sudah.
posisi tengah ya, di posisi tengah ini dia hanya menempel pada bagian bodi saja ya. Coba dilihat ya. Nah, coba menempel di bagian bodi ini di sisi tengahnya ya. Untuk dua sisi lagi, kabel yang dua sisi itu berada pada dua buah ini ya, 8. Nah, buah ini kabel arus listrik. Ini saya coba bersihkan dulu ya, ini banyak kotorannya, mungkin lama sudah tidak dipakai. Seperti ini. Yang dua ini tadi nempelnya pada bagian posisi sini dan sini ya. Coba kita tempel terlebih dahulu seperti ini saja ya. Kita memastikan ketika ini hidup nggak ataupun menyala nggak. Ya. Setrikanya memang tidak menyala. Memang tidak menyala ya. Jadi kita mencari kerusakannya, kerusakan ini di mana titik kerusakannya. Coba kita lihat. Nah, kalau dilihat seperti ini, itu titik kerusakannya ada pada sini ya, di bagian sini ya. Ini tidak menyentuh ya. Di sini ada seperti dua posisi atau dua gerakan ya. Di video-video berikutnya sudah ada juga yang kerusakan seperti ini, cuman saya videokan lagi supaya lebih jelas ya. Karena kerusakan mati total ini penyebabnya banyak, bisa dari otomatis ini, bisa dari fuse ataupun dari kabel. Tapi kalau ini kelihatan saya ini dari otomatis setelan di bagian sini ya, pemutus hubungan listrik ya. Terus caranya seperti ini tidak rusak, ini bisa kita setel ulang dengan cara kita menyetel seperti ini kita setel ya. Kita setel, kita putar ya. Kita setel nah, terus kita putar searah jarum jam ya. Oke, sudah. Coba kita tempelkan di sini. Ini sementara saja. Coba kita tempel. Lalu kita colokin ya. Coba kelihatan nggak lampu ya. Oke ya, ini saya colokin. Tadi sudah kita setel ya. Itu dia hidup ya, menyala hanya pada bagian setelan ini tadi ya. Kita setel di bagian sini. Nah, itu dia mati ya. Jadi kita setel berlawanan arah jarum jam putarannya ya. Terus sampai dia menyala. Oke, dia sudah menyala ya. Ya, dia sudah menyala. Berarti titik kerusakannya ini hanya pada setelan penghubung ya listrik ya. Ini tidak ada kerusakan yang fatal, hanya setelan
penghubung di bagian dalam sini itu tidak menyentuh antara sisi satu dengan sisi yang satu lagi. Ya, dia seperti platina. Jika dia menyentuh seperti ini, maka dia akan hidup ataupun menyala. Jika nanti dia panas, dia akan membuka ataupun melepas di bagian dua sisi tadi, terangkat. Ya, seperti ini. Kalau dingin langsung seperti ini, dia menempel dua bagian, maka dia akan menyala. Jika panas dia mati sendiri. Jika sudah dingin, suhu dingin, dia akan nyala sendiri. Yang pengatur itu ada di otomatis ini. Oke, untuk kabel bagus ya. Nah, ini sudah mati karena dia sudah panas. Nah, coba kita putar dikit lagi ke sini, dia akan menyala. Ya. Nanti kalau udah panas, dia akan mati sendirinya. Ya. Oke, cukup sekian cara penjelasannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan tadi. Ya, dua buah kabel ini itu kabel api, dan satu lagi ini tadi ini kabel ground yang menempel pada bagian dinding ataupun bodi setrika ini. Nah, ini otomatis penyetel ya ataupun pemutus dengan otomatis ya. Berarti kerusakan ini tadi hanya penyetelnya ini saja tidak menyentuh antara sisi satu dengan sisi yang satu lagi. Oke. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin coba memperbaiki atau servis setrikanya sendiri di rumah dengan cara seperti saya tadi. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.